Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita sampai pada pertemuan yang kedua yang akan membahas mengenai materi alkaloid. Alkaloid yang kita akan bahas meliputi yang pertama adalah definisi, yang kedua tata nama, yang ketiga sifat, yang keempat penyebaran, yang kelima fungsi, yang keenam ekstraksi dan pemurnian, serta penggolongan. Otomatis kalau sudah penggolongan kita akan mempelajari tanaman-tanaman ataupun senyawa yang termasuk pada golongan alkaloid tersebut. Alkaloid adalah senyawa yang berasal dari alam, bersifat alkali atau base karena adanya gugus amina, mempunyai daya kerja yang kuat pada sistem saraf pusat. Selain itu, definisi menurut Hecknacher, alkaloid adalah senyawa yang relatif toksik atau racun yang bekerja pada SSP, bersifat alkalis, mengandung atom nitrogen heterosiklik, disintesis dalam tumbuhan dari asam amino atau turunannya. Batasan yang tepat bagi alkaloid itu sukar dinyatakan karena dipandang dari sudut kimia, biokimia maupun fisiologis, alkaloid bukan merupakan senyawa yang homogen. Pada umumnya yang disebut alkaloid adalah senyawa yang mengandung satu atom N atau lebih, yang biasanya dalam cincin heterosiklik, bersifat basa, berasal dari tanaman, dan dalam dosis kecil mempunyai aktivitas fisiologis yang kuat. Alkaloid selalu mengandung atom C, atom H, N, dan seringkali juga mengandung atom O, tetapi jarang yang mengandung atom S. Penyebaran alkaloid di alam sangat luas, terdapat pada angiosperme, gimnosperme, pteridofita, fungi, bakteri, hewan, dan serangga. Alasan pembentukan alkaloid pada tumbuhan yang pertama sebagai racun agen untuk melindungi tanaman dari serangan serangga dan herbivora. Yang kedua merupakan produk akhir dari reaksi detoksifikasi menghasilkan metabolit yang melawan senyawa yang berbahaya bagi tanaman. Dan alasan yang ketiga adalah sebagai faktor pertumbuhan, dan alasan yang keempat pembentukan alkaloid adalah untuk suplai nitrogen. Pada masa sekarang, alkaloid banyak yang dibuat dalam bentuk sintesis. Biosintesisnya kebanyakan alkaloid berasal dari asam amino. Asam amino yang digunakan sebagai prekursor alkaloid itu antara lain ada fenilalanin, ada tirosin, histidin, dan lain-lain. Beberapa senyawa walaupun tidak menunjukkan sifat khas alkaloid juga dimasukkan ke dalam golongan ini atau dimasukkan tetap ke dalam golongan alkaloid. Misalnya ada efedrin, ada kolkisin, dan hordenin. Senyawa tersebut kadang-kadang disebut aminoalkaloid atau protoalkaloid, misalnya kolkisin. Senyawa ini mempunyai sifat sebagai basa lemah dan unsur N terdapat pada rantai samping. Namun demikian, tetap dimasukkan ke dalam golongan alkaloid karena mempunyai sifat
farmakologis seperti alkaloid. Tata nama untuk alkaloid itu ada bermacam-macam. Antara lain yang pertama berdasarkan nama generik tanaman asal. Misalnya hidrastin dari Hydrastin canadensis, atropin dari Atropa belladonna. Yang kedua, berdasarkan nama spesifik tanaman asal. Misalnya kokain dari Erythroxylon coca, belladonnin dari Atropa belladonna. Yang ketiga, berdasarkan nama obat atau simplicia asal. Misalnya ergotamin dari ergot. Yang keempat, berdasarkan aktivitas fisiologisnya. Misalnya emetin itu digunakan untuk emetik. Kemudian yang kelima, berdasarkan nama penemunya. Misalnya peletrin ditemukan oleh Pelletier. Apabila dalam satu tanaman diketemukan beberapa macam alkaloid, untuk membedakannya maka nama alkaloid utama ditambah dengan awalan atau sisipan. Misalnya alkaloid utamanya kinin, maka alkaloid lainnya adalah kinidin. Nama alkaloid utama dibalik-balik, misalnya alkaloid utamanya narkotin, alkaloid lainnya adalah kotarnin atau tarkonin. Sifat alkaloid dari segi kimia, biokimia, fisiologi senyawa alkaloid tidak homogen, tetapi mempunyai ciri dan sifat umum yang khas. Yang pertama, sifat fisiknya. Umumnya, alkaloid tidak larut dalam air atau sedikit larut. Dengan senyawa asam akan membentuk garam, yang garam tersebut larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Sifat ini penting untuk isolasi, pemurnian, dan analisa kuantitatif. Sebagai pengecualian dari sifat tersebut, kafein mudah larut dalam air, kolkisin larut dalam asam ataupun alkali maupun dalam larutan netral. Garam kinin HCl mudah larut dalam air, garam kinin sulfat sukar larut dalam air, alkaloid base sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Kemudian mengenai bentuknya, umumnya alkaloid berbentuk kristal dan kadang-kadang amorf. Alkaloid yang tidak mengandung atom O umumnya berupa cairan, mudah menguap, dapat diuapkan uap air, berbau kuat, contohnya koniin, nikotin, dan spartain. Alkaloid yang mengandung atom O umumnya padat, dapat dikristalkan, kecuali pilokarpin, arekolin yang berbentuk cair pada suhu biasa. Kemudian yang ketiga, sifat fisik yang ketiga dari alkaloid adalah warna. Umumnya alkaloid tidak berwarna atau putih. Pengecualiannya ada alkaloid yang berwarna lain, misalnya berberin berwarna kuning, garam dari sanguinarin berwarna merah tembaga. Kemudian sifat fisik yang lain adalah rasa. Secara umum,
alkaloid berasa pahit. Kemudian mengenai sifat kimia, alkaloid mengandung atom nitrogen 1 atau lebih. Misalnya, ergotamin mempunyai 5 atom N, imidazol 2 atom N, turunan purin 4 atom N. Atom nitrogen tersebut dapat membentuk amin primer, amin sekunder, dan amin tersier. Sifat kimia yang kedua, alkaloid bersifat alkalis dan sifat kimianya seperti amonia. Kuat dan lemahnya sifat alkalis tergantung pada struktur molekul dan tempat serta adanya ikatan lain. Yang ketiga, alkaloid bersifat alkalis. Yang ketiga, umumnya mengendap dengan beberapa reaksi membentuk garam. Reaksi yang bersifat garam tersebut antara lain ada Hg, PT, ataupun Ag. Sifat ini sehingga dimanfaatkan untuk identifikasi alkaloid melalui reaksi pengendapan. Yang keempat adalah dapat memberikan warna dengan reaksi, misalnya asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian sifat kimia yang lain dari alkaloid adalah dapat memutar bidang polarisasi. Sifat kemampuan memutar bidang polarisasi ini digunakan untuk penentuan kemurnian. Bentuk LeVo mempunyai aktivitas yang lebih kuat. Mengenai penyebaran dalam tanaman, alkaloid tersebar luas dalam tumbuhan tingkat tinggi. Sedikit di dalam jenis jamur. Dari golongan jamur tersebut, salah satu yang dikenal adalah Claviceps purpurea yang mengandung alkaloid ergot. Dari Pteridophyta terdapat di dalam suku Equisitinae dan Lycopodiaceae. Jenisnya adalah Lycopodium. Dari Gymnospermae terdapat dalam suku Taxaceae, Ephederaceae. Dari Monocotyl terdapat dalam suku Liliaceae, Amaryllidaceae. Dari Dicotyledon terdapat dalam suku Magnoliaceae, Lauraceae, Anonaceae, Monimiaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Menispermaceae, Papaveraceae, Xenopodiaceae, Punicaceae, dan sebagainya. Labiatae dan Rosaceae hampir bebas dari alkaloid. Di dalam tanaman, alkaloid terdapat dalam bermacam-macam bagian tanaman. Misalkan dalam biji pada Strychnos fomida dan Areca catechu. Dalam buah contohnya Piper nigrum. Dalam daun pada Atropa belladonna dan Hyoscyamus niger. Dalam batang yang di bawah tanah pada Sanguinaria. Kemudian dalam akar pada Aconitum napellus dan Atropa belladonna. Dalam akar dan akar rimpang pada Dicotheria epicaquanha. Dalam kulit batang pada Cinchona suciruba dan Punica granatum.
dalam seluruh bagian tanaman pada Claviceps purpurea. Untuk memisahkan senyawa aktif atau senyawa metabolit sekunder dari tanaman, biasanya kita menggunakan ekstraksi. Proses ekstraksi kita akan masih mendapatkan senyawa metabolit sekunder dalam bentuk campuran. Sehingga kalau kita mau mengambil salah satunya saja, kita perlu proses pemurnian. Ekstraksi alkaloid atau isolasi alkaloid dari tanaman itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan, tergantung dari maksud atau tujuan ekstraksi dan macam simplisianya. Cara yang paling tepat dan cepat adalah dengan cara kromatografi. Ada beberapa macam cara isolasi alkaloid, yaitu alkaloid dibentuk serbuk, kemudian diberi pembasah dengan air, terutama yang mengandung kapur. Maka asam, kemudian tanin, dan senyawa fenolik lain yang biasanya terikat dengan alkaloid itu akan terlepas, sehingga alkaloid bisa dibebaskan. Nah, alkaloid yang sudah bebas ini, jadi secara umum alkaloid di dalam tanaman itu berbentuk garam. Sehingga pada saat kita mengekstraksi, kita menggunakan air yang di situ kita tambahkan basa. Sehingga nanti asamnya akan terlepas karena berikatan dengan basa yang kita tambahkan. Kemudian alkaloid akan dalam kondisi bebas. Nah, setelah alkaloid itu dalam kondisi bebas, kemudian alkaloid tersebut dapat disari dengan pelarut organik. Ada ether, ada petroleum ether, ada benzen dan seterusnya. Ya, kemudian larutan diperoleh digojok dengan larutan asam, kemudian dipisahkan. Maka alkaloid tersebut, penambahan asam adalah untuk mengikat kembali alkaloidnya. Maka garam alkaloid akan larut dengan air, sedangkan senyawa yang lainnya akan tertinggal dalam pelarut organik. Itu kalau kita inginkan atau kita ingin pisahkan alkaloid dalam bentuk garam. Tapi kalau kita ingin pisahkan dalam bentuk bebas, tadi di awal kita sebenarnya di dalam pelarut organik yang kita gunakan pertama, kita sudah memperoleh alkaloid dalam bentuk bebasnya. Untuk di industri, cara memisahkan alkaloid itu dapat dengan cara serbuk halus, simplicia, disari dengan air asam atau alkohol yang mengandung asam encer. Pigmen dan senyawa lain dipisahkan dengan cara digocok dengan kloroform atau pelarut organik lainnya. Kemudian larutan yang mengandung garam alkaloid ditambah dengan larutan natrium bikarbonat atau amonia berlebih untuk mengendapkan basa alkaloid. Akhirnya alkaloid dipisahkan dengan cara diekstraksi dengan pelarut organik. Jika alkaloid terdapat dalam jumlah besar, maka hasil yang diperoleh dapat dimurnikan. Pada prinsipnya, pemurnian alkaloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkaloid diperoleh dengan cara ekstraksi tadi, kemudian diendapkan dengan cara fraksinasi atau kristalisasi. Kemudian jika alkaloid hanya dalam jumlah sedikit atau dalam bentuk kompleks, cara yang terbaik adalah dengan cara kromatografi. Sedangkan bagi alkaloid yang berbentuk cair, misalnya nikotin dan kunin, dapat dipakai cara destilasi. Fungsi alkaloid bagi tanaman adalah sebagai pelindung,
karena bersifat racun, sehingga alkaloid itu mampu melindungi tanaman tersebut terhadap serangga dan hewan lain. Yang kedua adalah pengatur pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, sebagai hasil akhir dari reaksi detoksifikasi senyawa dalam tanaman yang bersifat toksik terhadap tanaman tersebut. Kemudian yang keempat adalah zat cadangan yang menghasilkan unsur N atau unsur lain yang berguna bagi tanaman. Sedangkan yang kita ambil atau kita manfaatkan alkaloid bagi kefarmasian adalah antara lain yang satu terhadap susunan saraf pusat. Jadi yang pertama fungsinya yaitu terhadap susunan saraf pusat itu dapat digunakan sebagai stimulan, misalnya strychnine, brucin, dan kofein. Sebagai analgesik dan narkotik, misalnya morfin dan kodein. Sebagai stimulan pernafasan, misalnya loberin. Penggunaan alkaloid dalam farmasi yang kedua adalah terhadap susunan saraf otonom. Yang pertama sebagai midriatika, misalnya atropin. Yang kedua sebagai moitika, misalnya fisostigmin dan pilokarpin. Yang fungsi yang ketiga terhadap sistem kardiovaskuler, alkaloid dapat menyebabkan kenaikan darah serta menurunkan tekanan darah. Contohnya adalah alkaloid reserpin. Penggunaan alkaloid dalam farmasi yang keempat adalah sebagai kardiaka. Misalnya adalah dikitoksin. Kemudian fungsi yang kelima dari alkaloid dalam farmasi adalah sebagai kemoterapeutik terhadap parasit. Contohnya antimalaria itu misalnya kina, antelmintik misalnya arekaidin dan granatum, amebisit misalnya emetin. Kemudian fungsi alkaloid yang keenam adalah sebagai lokal anestetik, misalnya kokain, serta dapat sebagai zat pahit, contohnya adalah kina.